Hai guys, seperti biasa di konten ini akan tampil 3 tabel data penting jelang pertandingan Spanyol melawan Swedia. Panduan biar lo nggak zong. So, jangan kemana-mana, tetap di channel Kang Ikang Prediksi Bola. Hup. Iya, rapapau. Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Mudah-mudahan teman-teman semua masih semangat dan jatuh dan selalu menantikan konten-konten dari Kang Ikang. Gimana guys yang udah nonton partai-partai yang udah bertanding kayak macam Italia sama Turki tuh ya, jadi skornya menang Italia 3-0 guys, sedangkan gue prediksi 3-1. Ini karena Turkinya nggak mampu nyetak gol, padahal gue berharap banget dia nyetak gol gitu ya. Jadi teman-teman gimana nih, udah ada yang nyayur belum untuk kemarin tuh? Jadi ya oke guys, jadi itu sekedar guyon aja ya buat teman-teman semua gitu kan. Dan terima kasih juga gue sapa buat teman-teman yang udah komentar di channel gue. Terima kasih yang udah nge-like juga, bahkan yang udah subscribe. Hatur nuhun guys, itu memberikan support, dukungan yang nyata banget buat gue untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua, informatif dan juga membantu terawangan ya guys. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung aja guys. Jadi buat yang baru gabung ya, baru lihat video gua, baru kenalan sama gua, di sini akan tampil data-data hasil rekapan gua yang 5 pertandingan sebelumnya jelang pertandingan yang sekarang akan kita bahas, yaitu adalah Spanyol melawan Swedia. Ya, nih data 5 pertandingan sebelumnya nih, ada 5, 1, 2. Nah, masing-masing tuh gua rekap. Ya, seperti biasa gua rekap. Jadi teman-teman gak usah ngerekap sendiri, gua tampilin nih 3 tabel. Nah, ini tabel pertamanya nih ya. Silakan. Hasil rekapan gue tuh seperti biasa di screenshot, di capture ya, sambil gue nyariin logo guys. Tabel keduanya nih guys, cus. Lihat, langsung di screenshot, di capture ya. Oke, lanjut tabel ketiganya guys, cus. Nah, oke, di screenshot, di capture. Nah, di bagian tadi doang gue tuh agak slow tuh, karena setelah ini nih teman-teman gue bakal ngecaprak sendirian guys. Jadi teman-teman tadi tuh screenshot, capture tuh supaya nanti kalau misalkan mau analisa sendiri gitu kan, menerawang sendiri silahkan gitu kan. Tapi kalau misalkan masih kita bahas bareng-bareng, ayo terus kita lanjut nih, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, seperti biasa langsung gue tampilkan 2 tabel nih, tabel pertama sampai tabel kedua. Cus, gue tarik dulu nih tabel pertama. Nah, tabel pertama kita lihat 5 rekam jejak pertandingan sebelumnya ya. Kita lihat nih, Spanyol menang tanpa kalah ya, seri 2 kali. Sedangkan Swedia dia selalu menang guys, 5 kali. Wede, mantap guys. Jadi ini lawan yang mungkin bagus nih buat Spanyol ya. Kita lihat rata-rata ball possessionnya 68, tetapi kalah jauh nih Swedia gitu kan. Terus ngegulinnya, nah ini nih ngegulinnya sama-sama imbang 10 ya. Jadi rata-rata setiap partai itu 2 berarti ya. Kebobolannya Spanyol lebih banyak. Jadi kalau kita lihat Spanyol juga selain bagus, dia juga pertahanannya agak kurang. Tapi Swedia pertahanannya bagus juga nih. Dia hanya kebobolan 1 ya. Berimbang lah ya kalau misalkan Spanyol sama Swedia. Kalau dari tabel pertama ya, masih unggul Spanyol sebenarnya dalam penguasaan bola ya. Tetapi efektivitas masih unggul Swedia. Kita lihat data pendukungnya apakah sesuai dengan tabel yang kedua. Bahwa kita tarik set. Nah, lihat nih data tabel keduanya nih. Jadi setelah kita lihat analisa tabel pertama, kita lihat tabel keduanya guys. Tabel keduanya shot on goalnya ternyata terbukti Swedia malah unggul, jadi lebih efektif Swedia nih. Terus free kick juga nggak terlalu jauh ya, bedanya antara 4 biji doang ya, 75 lawan 71. Nah, corner kick juga nggak jauh beda, 25 sama 23 gitu. Cuma komplit pas ya, Spanyol memang artinya operan dari kaki ke kakinya bagus ya. Ya, itu jauh tuh, jomplang tuh, sekitar 1400 bedanya ya. Jadi si Spanyol 3600, sedangkan Swedia 2200 ya. Jadi sekitar selisihnya 1400-an. Dangerous attack, nah karena Spanyol banyak mengolah bola gitu kan, dia menyerangnya juga lebih banyak gitu ya. Jadi kelihatan, tetapi dari segi efektivitas ini Swedia lebih efektif gitu kan serangannya, walaupun dia jarang ngoper, jarang misalkan masuk ke zona lawan, tapi sekali zona lawan itu berbahaya, dia langsung nge-shoot gitu tanpa bertele-tele, langsung jebret gitu ya. Gambarannya seperti itu kalau gue lihat datanya gitu ya, karena ngegulinnya 10 sama-sama 10 gitu. Kalau lihat dari datanya ya, Swedia juga walaupun misalkan dia ngolah bola sedikit, tetapi dia juga berbahaya ini. Dia unggul di shot on goal ya kan.
terus di free kick sama corner kick juga nggak jauh beda gitu. Dia bisa jadi malah bisa berbalik unggul Swedia nantinya. Tapi kita lihat ya, kita lihat sama-sama, nanti kita lihat nih menit-menit tabel yang ketiga ini adalah menit-menit golnya nih. Kita lihat nih. Jadi seperti biasa kalau nonton bola itu kita kan awal-awal tuh, wih gimana nih gitu, babak pertama, babak kedua seperti apa. Nah, data-data golnya ini gua rekap nih, menit-menitnya gue tampilin nih guys. Jadi kalau misalkan lihat kita terawang nih berdasarkan data, kita bagi dua guys seperti biasa. Menit 45 ya ke bawah tuh, jadi 1 sampai 45 tuh babak pertama ya. Kita bagi dua, berarti Spanyol ngegulin 5. Kalau misalkan Swedia dia ngegulin 7. Nah, kelihatan nih 5 banding 7. Jadi Swedia lebih greget di menit awal di babak pertama gitu ya. Jadi greget dia tuh di babak pertama nih Swedia. Tetapi kalau dibalik Spanyol babak kedua nih dia nih di menit 46 sama menit 75 nih dia nih ngegulin 4, sedangkan Swedia ngegulin 2. Terus menit akhir, nah ini juga punya sejarahnya ngegulin nih masing-masing 1. Jadi kalau misalkan bayangan gua di gol-golnya nih, jadi ini Swedia kalau misalkan dia pandai-pandai mencuri peluang nih ya, dia bisa unggul duluan malah nih daripada Spanyol ya. Tapi kita lihat nanti kalau misalkan terlalu bertahan Swedianya juga nggak percuma juga kalau misalkan diserang terus sama Spanyol ya. Jadi kelihatan tuh dari 3 tabel yang tadi udah gua obrolin ya, kita dapat sedikit bayangan lah, dapat bayangan gitu. Namanya juga kan kita nganalisa prediksi gitu ya. Namanya prediksi ya boleh meleset, boleh tepat ya, bebas aja gitu kan. Teman-teman juga mau ngikutin versi siapapun, prediksi ya bebas aja, mau skor berapapun juga bebas aja. Tapi menurut versi gua gitu ya, jalannya pertandingan ini alot, tetapi kayaknya kalau misalkan dari segi nama besar, nama baiknya Spanyol gitu ya, dia bisa unggul dari ball position nih bisa sekitar 60-an ya, mungkin angkanya 60-an ya, mungkin ya 60-an, 60 40 bisa jadi gitu, atau ngemepet-mepet yang 58 42 gitu ya, sekitaran segitu lah ya. Mudah-mudahan kalau misalkan Swedianya juga malah tampil all out nyerang terus ya, bisa kebalik malah posisinya. Tapi kita lihat kalau misalkan babak pertama di menit-menit awal nih udah gebrakan pertama 30 menit awal aja, kalau misalkan teman-teman lihat Swedia yang malah ngotot, nah ini bisa bahaya buat Spanyol. Jadi gue prediksi skornya nih, jadi masing-masing berpeluang unggul di babak pertama gitu kan, dengan selisih gol yang tipis-tipis gitu ya. Kalau misalkan kata gua nih selisih 1 nih, sekitar selisih 1. Jadi misalkan 1-0 buat Spanyol maupun 1-0 buat Swedia itu sangat-sangat memungkinkan gitu ya. Karena dia greget gitu. Tapi kalau babak kedua, nah kalau misalkan babak pertama masih 0-0, nah ini harapan di Spanyol jelas gitu kan. Ngototnya lebih bagus di Spanyol di babak kedua. Jadi kalau skor akhirnya gue memprediksi dua skor untuk masing-masing tim ya. Jadi supaya imbang, karena gua nggak memihak siapapun di sini. Nah kalau misalkan gue prediksi Spanyol sama Swedia itu skor akhirnya untuk Spanyol bisa jadi nih skornya nih ya, seperti biasa gue hanya berharap untuk skor 2-1 di Spanyol. Tetapi Swedia kalau misalkan dia jago nih ngepres dan amazing gitu kan, 1-3 memungkinkan buat Swedia, 1-3 buat Swedia ya. Jadi Swedia ngegulin 3, Spanyol 1 ya gitu guys. Jadi itu bayangan gua gitu ya, itu bisa aja karena gua dua belah pihak, gua nggak condong satu skor. Itu kan bebas aja, prediksi gua dua skor tadi lah ya. Jadi kalau teman-teman yang megang Spanyol gitu kan ada harapan, yang megang Swedia juga ada harapan gitu ya. Jadi berdasarkan data ya semua memungkinkan, hasil akhir juga bebas aja guys. Nah itu tadi guys, gue udah ngecaplak sendirian gitu kan, udah ngomong-ngomong sendirian. Tetapi mudah-mudahan nih konten ini memberikan informasi penting dan membantu teman-teman kita sama-sama ngobrolin bola di sini, tapi kita bantu sama data gitu ya. Jadi teman-teman ngobrolin bola sama teman-teman di sekitar lingkungan teman-teman gitu kan enak gitu ya, ada datanya. Mau ngomong apa juga bebas, ini datanya gitu loh. Kita ngomongin berdasarkan data, kita analisa berdasarkan data, bukan kata siapa-siapa tapi nggak jelas gitu. Datanya seperti ini guys. Teman-teman boleh cek dah di situs-situs statistik bola gitu kan. Kalau gue biasa lihat flash score gitu kan. Silakan dilihat ya, direkap sendiri kalau perlu gitu kan, dicek ya. Dan kalau misalkan merasa konten gue bermanfaat, jangan lupa nih guys, seperti biasa dukungannya untuk klik tombol subscribe gitu kan. Dan teman-teman selalu ngasih saran atau kritikan seperti apa enaknya gitu kan. Gue kalau ngomong kecepatan juga gue bukan apa-apa, supaya konten ini singkat, jelas, padat gitu ya, di bawah 10 menit kalau bisa gitu kan. Jadi kita baru kenalan, mudah-mudahan terus teman-teman selalu menantikan konten-konten prediksi dari gue.
Oke, kalau misalkan gua ada salah-salah kata, mungkin salah ngerekap data juga, ataupun salah-salah kalimat narasi seperti apa gitu, gua juga mohon maaf. Tetapi dalam hal ini gua merasakan euforia Euro bareng-bareng teman-teman semuanya ya. Oke guys, sekian dulu. Kita akan langsung maraton, kita langsung aja kita akan merekam analisis untuk pertandingan selanjutnya ya. Kita langsung Portugal Hungaria nih. Habis ini kita langsung rekam videonya, kita langsung beberkan nanti datanya. Oke guys, nantikan prediksi gua di partai Portugal melawan Hungaria. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, rapapau, dadah, panduan biar lo nggak zong.